Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang sejarah kami 23 tahun berdakwah seperti ini, yang paling susah melepaskan keakuan diri yang melakukan itu di kalangan masyarakat menengah ke atas. Terkait masalah kekayaan menengah ke atas, sulit melepaskan untuk tidak merasa memiliki, susah, isinya bantai. Kalangan ilmu berarti alim menengah ke atas, apalagi sudah punya pengaruh, bahkan sudah viral di dunia maya, juga sudah viral di dunia fakta. Jadi nggak pernah sobomah, nggak pernah makan omah, makan di tengah undangan, sampai gak terkontrol diabetesnya naik. Ora ngerti kok sering kesemutan sih rek ngene. Tak jarno ae, bongko saiki ya karepmu, bongko sesuk karepmu. Tapi sang nyonya, kula niki kaget kok ana dokter mlebu omah. Kula kinten tamu, tibake nyonya niku ngundang, disuruh ngambil darah kula. Mas saya kula piyambak mboten tahu purun diajak budal-budal teng dokter mboten pun. Mati saiki yo karepmu, mati sesuk yo karepmu, ngoten tok. Sing penting ning ngarep rezeki los. Tahu Bu, Pak, kula nate wedhus ndase sak kikile tak entekno dhewe. Ngoten niku rong dina iso ngalau ndas. Saking kula pengin ngestokake sing maringi ngoten lho. Ketepatan di rumah saya itu anak enggak arep, enggak mau, istri juga enggak mau, jadi tak ungkeri dhewe. Hasya Allah. Ternyata boleh makan apapun, tapi jangan berlebihan. Ndasi itu dintekno dhewe. Apalagi kalau sudah masuk utek wis gak adik ngecapi. Allah ya Karim. Ya diambil, tak kira tamu, tak kula takoki. Wonten napa Bu? Wonten tiyang wedok kali. Kula angsal panggilan saking Bu niki, oh nggih. Lah kok mundut dom terusan. Wis terpaksa Pak. Diambil, dibawa ke lab di rumah sakit Gadul sana. Akhirnya hasilnya diabetes meh 300. Jos. Akhirnya saran dokter suruh ninggalkan makanan bla 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 bla. Kawitan lemes. Iya Pak. Prinsipnya nyonya ngeten, sampai niki akeh sing butuhno. Ya boleh-boleh mawon, matek saiki, matek sisuk padha wae. Tapi cek rada suwe titik jare. Wis manut mawon. Manut mawon. Ya wis akhire nggih. Awak ya tambah enteng. Dari dulu kopi legi pahit, sekarang pahit. Ketularan wong Malang. Dhisik niku kula ngeten, Pak. Ningali jamaah Malang Karangploso. Piye rasane wong rokokan, habis ngombe kopi gak ono rasa legine. Mek batin tok, saiki ketular
ketularan. Nggih. Pun. Kalida. Pun. Bapak Ibu, wis kembali. Inilah yang Allah katakan di dalam satu Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Golongan hati yang ditutup oleh Allah dikarenakan banyak penyakit di dalam hati kita, sehingga hati kita itu gaib sampai kapanpun terhadap Allah. Alasannya apa? Allah mengunci, menutup karena innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Iku Al-Baqarah ayat ndendekan niku. Itu kok ayat 7 ayat. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ajaran dinul haq, kok kandani atau tidak Muhammad, kok tuturi atau tidak, kok kasih nasihat atau tidak, la yu'minun, tetap tidak percaya. Akhirnya akibatnya khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup, mengunci hati yang seperti itu. Inilah yang sering kukatakan sebagai golongan ahli hijab. Barang siapa saat di dunia hatinya masih tergolong ahli hijab, maka di akhirat pun juga begitu gelaplah yang kita temui. Ini golongan yang pertama, golongan di mana saat di dunia tidak mau bertemu Allah, maunya bertemu selain Allah. Tidak mau beriman pada Allah, tapi beriman pada selain Allah. Sudah jelas memangnya secara syariat, air ini bisa menghilangkan rasa apa? Haus. Bisa mendatangkan rasa segar, tapi kita mengapa tidak sadar bahwasanya air itu adalah makhluk, dan di dalam dan di luar air itu ada Allah yang selalu melimputi. Innahu bikulli syai'im muhit. Bahasa Quran ini ngeten Pak. Innahu. Innahu sesungguhnya urib. Bahasa Islam Allah. Bahasa umum sesungguhnya Tuhan. Inilah. Penting kali kula. Wujudnya Tuhan, wujudnya Allah iki lho. Bukan udara loh ya. Dan juga bukan oksigen. Ini. Paham ya? Ini ya di dalam, ya di luar Anda. Sesungguhnya urip itu bikulli syai'in ing dalam saben-saben suci iku mukhidun melimputi. Oleh karena matamu, bahasa Indonesia toh, itu melihat mata dohir, ya boleh kosong. Yang terlihat adalah kosong. Sehingga matamu itu menerka, mengimani yang bisa menghilangkan rasa haus dan mendatangkan rasa seger itu air. Kelihatannya airnya, bukan kelihatan Allahnya. Karena kita melihat dengan mata fisik. Coba basirohmu, mata hatimu yang disebut ainul basiroh, rasai buat melihat, iman itu buat melihat. Maka yang nyata, yang tampak hakul mubin adalah sing kok terkokosong mau.
Itulah wujudnya Allah. Allah cara menutupi hatinya orang-orang yang tidak mau bertemu Allah dengan cara ditutupi dengan air. Akhirnya kelihatannya yang diimani adalah air. Innahu sak temeni kosong iki lho Pak. Iku kosong. Bikulli syai'in muhit, melimputi atas segala hal apapun tanpa kecuali. Oke, tak masukkan pada sesuatu yang berbentuk lokalisasi. Orang berzina di hotel, tahun baru biasa, WA, rondo-rondo kempling di WA, ayo nang hotel. Terus nek ka hotel iku apa jenenge Pak? Villa. Oke, hiburan bos. Coba Anda saya hadapkan pada sesuatu seperti itu. Mungkinkah Allah yang melimputi di situ? Wah, aku durung sok menerima Gus. Kalau selain hal-hal yang maksiat, aku masih bisa meyakini kalau di situ Allah. Tapi kalau sudah menyentuh pada orang yang berbuat maksiat bagaimana? Yun sewu Pak, dek-dekan dhisik aya. Iku terlalu tinggi wow. Wong nyolong. Orang mencuri. Si A punya barang dicuri si B. Si A tahu kalau yang mencuri itu si B. Bisakah si A mengatakan bahwasanya yang berbuat itu Allah? Kalau yang berbuat Allah berarti Allah mencuri. Mungkinkah Allah mencuri? Padahal Allah tidak butuh apa-apa. Nyun sewu. Bahasa mencuri itu kan alasannya sebab bukan miliknya. Nggih mboten? Oke. Lewat surat Al-Baqarah ayat 115. Allah berkata, walillahi lan iku tetep kedue Allah. Apa al-masyriq perkara apa sing ana jagat timur wal maghrib lan jagat barat. Kalau itu milik Allah, apa mungkin Allah itu mencuri? Gak mungkin. Hanya kita saja yang merasa memiliki. Itu loh. Akhirnya menuduh si B itu mencuri. Saged dipaham Pak? Jangan lantas kau mengatakan, oh berarti Allah mencuri ya. Dasmu ngono. Lah itu loh wae Allah, milik Allah. Bagaimana mungkin Allah itu mencuri? Lah itu miliknya. Kita aja yang merasa miliki, bukan milik kita. Oleh karena kita merasa meyakini itu hak milik kita, itulah Pak, akhirnya kita itu susah untuk keluar dari jeratan hawa nafsu. Yes. Ini sampai mati Pak, kita dalam posisi seperti ini. Sampai mati. Celaka kita akan rohaniah ini. Sudah kita sering diberikan satu kejadian yang supaya kita itu ingat bahwasanya itu bukan milik kita. Apa? Sering tetangga kita mati. Yang dulu jaya mati. Udah gak dibawa karena bukan miliknya. Akhirnya muncullah barang warisan diwarisi orang lain. Anak istri.
Harta yang kita kumpulkan, mobil-mobil mewah, toh pada akhirnya muspro nggak bisa kita bawa. Kita sering diberikan Allah pelajaran, tetangga kita mati, dia jenderal pangkat 4, pangkat 5, mati. Nggak dibawa. Kita sering dikasih Allah pelajaran, cuman kita yang nggak mudeng. Bahkan sampai Pak Mudin itu nalkin jenengan, sing urip sing ditalkin iku bukan sing mate. Sing mati sudah nggak ada kesempatan, nggak ada waktunya, sudah jenengan. Cuman diplesetkan bahasane Wak Mudin, ya fulan, koyok-koyok sing mati. Habis ini kau didatangi malaikat mungkar nakir, kau akan ditanya marabbuka, manabiyuka, kiblatuka, kitabuka dan lain sebagainya. Jawablah, jangan bergetar hatimu, jangan takut, jawablah Allahu Rabbi. Iku sebetulnya ngelingno jenengan. Sri ndang Bali nang Gusti Allah. Wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Kalau kau mau kembali, Islammu akan sempurna. Selamatlah kau, pasrahmu akan sempurna. Lakukanlah hal ini sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau ini belum Anda lakukan, tsummalatun sorun, sampai meninggal kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Az-Zumar ayat 54 tadi. Sering Allah mengingatkan kita lewat ayat, lewat kejadian-kejadian. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jikalau kau menghadapi ujian apapun, lekaslah kembali. Musibah iki nek di maknani secara syariat sing gak enak-enak. Lah ngoten nggih. Padahal musibah itu adalah enak gak enak sama. Ujian. Jikalau kau dihadapkan ujian oleh Allah, biar selamat, ya kembalilah pada Allah. Artinya sadaro ilingo, semua apapun yang terjadi, yang berlaku, yang berperan cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sampai mati ini kalau kita tidak mau lekas kembali, wis. Uzkur, ingatlah, yauma ing dalam satu dino. Moto nek wis umur 55 ya ngeten iki. Wis mboten napa-napa, men pateni. Malah penak dipateni. Oh ngaten. Ingatlah pada hari di mana natwi sama katoyis sijili lil kutub. Yauma ing dalam siji dina iku natwi nggulung. Nggulung apa Pak? Ya sudah. Dentekne lho dihancurkan. Sapa Allah as-sama ing langit kata sijili lil kutub, seperti gulungi Gusti Allah dengan alat sing kanggo gulung kertas, koyok tergulungi kertas. Ini berarti penghancuran. Lah inilah yang mereka imani sing golongan pertama tadi. Penghancuran itu besok hari kiamat yang dimaksud semua digulung oleh Allah.
dihabiskan. Sehingga dalam ayat lain Allah katakan, wong meteng bayi gak kroso sebab kaget digawe watu jeruwot langsung bayine metu. Anak tidak tahu bapaknya, nggak tahu orang tuanya, orang tua tidak tahu anaknya, saking gubuhe, saking wedine, saking ketakutan, dan tidak ada tempat untuk berlindung. Ini secara syariat disebut hari kiamat. Ini yang mereka pahami. Besok katanya begitu. Tapi bagi golongan yang kedua, golongan yang mau bertemu terhadap Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbih, wa qala aidan wa man kana yarju liqa'a Allah, siapapun di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah. Nah ini Allah akan membimbingmu. Yang tadinya jenengan iku berpuluh tahun susah untuk bisa bertemu Allah karena pengajarannya pada saat dulu itu dengan bentuk isyarah dan juga secara khusus gak paham-paham. Allah akan membuka, memfutuh hatimu dengan mudahnya ilmu kau dapatkan, sekalipun Anda dapatnya dari YouTube. Awalnya lah ngaten nggih. Ayo ngomong enggak ngono. Mayoritas niku Pak. Kita berpuluh-puluh tahun tidak paham bagaimana caranya kita untuk bertemu Allah karena ilmunya terkesan ditutup-tutupi, manakala disampaikan hanya di tempat khusus dan itu pun memakai bahasa kinayah atau isyarah. Kita sebagai murid kowah-kowoh gak paham. Saya ngalami sendiri. Sekarang sudah dibebaskan oleh Allah, dipermudah, bahkan dilewatkan YouTube. Ada yang bermakola gak sah kau ngaji di YouTube. Beatmu gak sah, harus ketemu orangnya. Bos, mohon maaf bos, boleh bermakola siapapun, saya terima. Cuman kalau kita kembali kepada ayat ani'budullaha wajtanibut taghut, siapa yang membimbingmu sebetulnya? Makhluk? Bukan. Ya hidup di dalam hatimu sendiri, dalam dirimu sendiri. Kurang percayakah? Aku telah tuangkan ayat yang menegaskan bahwasanya yang membimbing kau itu bukan makhluk. Buka di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Ini langsung Muhammad Rasulullah. Apa dikatakan di situ? Innaka, sesungguhnya kau Muhammad. Ini Allah loh ini yang berkata. Ikulah tahdi, ora bakal bisa bimbing, ora bakal bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai, orang dekat kau. Loh, kok bisa? Nyatanya saya dapatnya dari Muhammad, kok bisa? Nah, Rasulullah gak bantah. Ketika saat dihadapkan ayat ini gak bantah. Nggih, ning jaba jero kula niki jenengan. Keumpama mboten jenengan ya ora iso. Lah ngoten nggih. Rasulullah. Tapi orang lain berkata, kok bisa? Itu Allah. Wong nyatanya Muhammad yang kasih pelajaran aku, yang memberikan petunjuk aku, iku Muhammad. Oh ngono.
Terus lantas siapa? Walakinnallaha lan tetapine utawi Allah iku yahdi kang aweh kang bisa aweh petunjuk sapa Allah man ing wong yasya'u kang menghendaki sapa Allah ing man. Bukan Muhammad tetapi Allah yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang dikehendaki. Titik. Berarti maksudnya ayat yang tidak dikehendaki tidak akan pernah mendapatkan petunjuk hidayah. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah itu? Yang ku maksud petunjuk itu gini loh Pak. Hatimu sadar kalau semua makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu hatimu sadar kalau yang berbuat apa-apa itu cuman Allah atau Tuhan. Loh itu loh sing saya maksud, sadarmu itu, sadarnya hatimu itu seperti itu disebut dapat petunjuk. Sebab apa dia dikehendaki Allah? Terus golongan yang mana yang dikehendaki Allah? Yastami'unal qaul, karena dia itu tidak hanya mendengarkan ajaran Rasulullah, ajaran Allah yang diwasilahkan lewat Rasulullah yang disebut dinut tauhid ini. Tidak hanya dia mendengar tapi dia wa aminu, dia beriman. Tidak hanya beriman, dia pun wayattabi'una aksanah, dia menjalankan kholwat, menjalankan zikirnya itu. Lah ini golongan yang aku yakin kok bukan jenengan sing dikehendaki, gak mungkin jenengan sampai di sini. Gak mungkin jenengan iku buka-buka YouTube ngaji tauhid, gak mungkin. Paling sing dibuka iku piye carane sugih, piye carane ndang nyaur bisa nyaur utang. Akhirnya ketemulah pengganda uang. Wis mahari semene anten ajur tambah led. Kadang-kadang gak seperti itu, buka nomor togel. Iki mungkin 1 ditambah, dikurangi, ditambah, kurangi, tambah. Ya iku jenenge wong adang gak mateng. Wong dadu lho Pak. Buka ditutup, dibuka ditutup. Wong masak gak mateng. Katut duitmu, modalmu habis ya, terus no. Kabeh ku kalahi teko entek. Nek wis entek lah wis. Allah ya karim.